Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa inna Allaha bikum ra'ufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafatahu. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang tiada terhingga, sehingga kita pada hari ini dapat menjalankan ketaatan pada Allah. Karena pada prinsipnya taat kepada Allah itu adalah sebuah kenikmatan. Karena dengan taat pada Allah ini semua beban agama kita jalankan dengan mudah. Salah satu misalnya, kita melaksanakan ibadah haji habis puluhan juta, melaksanakan ibadah umrah habis puluhan juta. Pulangnya dari sana kita pengen lagi ke Mekah karena merasakan nikmat. Itulah ketaatan. Apabila sudah kita merasakan bahwa taat itu adalah sebuah nikmat, maka ia tidak akan menjadi beban. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk seluruh keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Selanjutnya, khatibur wasyat untuk diri sendiri, keluarga dan kaum muslimin Jamaah Masjid Raya Mujahidin yang kita banggakan dan juga pendengar radio Mujahidin, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dan dalam setiap diri kita memperhatikan apa bekal-bekal yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah kelak. Bertakwalah kepada Allah. Allah sesungguhnya mengetahui seluruh amal perbuatan yang kita lakukan di atas permukaan bumi. Ada salah satu doa yang apabila kita baca merupakan ciri-ciri orang bertakwa, karena pada prinsipnya apa yang diajarkan oleh Allah dan kita laksanakan, apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, itulah tanda-tanda ketakwaan kita pada Allah. 8 doa yang diajarkan oleh Allah dalam satu ayat Al-Quran, sebagaimana yang kami bacakan di awal tadi. Saudaraku, ketahuilah bahwasanya ketika Allah mengajarkan sebuah doa, itu menunjukkan bahwa doa itu sangat penting untuk dibaca. Apalagi dikuatkan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang baca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah, kafatahu, maka 2 ayat itu mencukupinya. Dapat kita pahami bahwa doa-doa yang kita baca di akhir surah Al-Baqarah itu insya Allah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, bahwasanya ketika Allah mengajarkan suatu doa, artinya Allah mendidik agar manusia jangan sombong. Manusia jangan tidak peduli dengan keinginan Allah. Seperti yang terjadi di Los Angeles, California. Mereka tidak perlu dengan Allah, maka banyak di antara masyarakat yang ada di sana adalah masyarakat sekuler. Akhirnya kotanya dikirim oleh Allah api yang sangat luar biasa yang membakar kota yang besar. Kalau diukur kotanya adalah 4 kali kota Pontianak, hancur semua, terbakar oleh badai api. Oleh karenanya, marilah kita renungkan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang 8 doa ini. Yang pertama, doa yang pertama dan kedua, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami
bersalah, jika kami terlupa dan bersalah. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, kisah kesalahan dan kelupaan ini pernah terjadi di zaman Nabi Adam, ketika Allah telah menempatkan Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Kemudian Allah melarangnya menghampiri satu pohon dengan kalimat wala taqraba hazihi syajarah, jangan kau hampiri pohon ini. Namun Adam memakan buahnya, maka sebagai akibat dari satu pelanggaran, sebagai akibat dari satu dosa, Nabi Adam terusir dari surga. Wa qulna bitu, wa qulna bitu, wa qulna bitu. Turun kamu dari surga itu. Di sini mengandung pesan kepada kita, edukasi bahwa hanya satu kesalahan Nabi Adam, tapi menyebabkan ia terusir dari surga. Bagaimana halnya dengan kesalahan kita kepada Allah? Di masa muda kita, di masa remaja kita, berapa banyak perintah Allah yang kita langgar? Berapa kali kita meninggalkan ibadah salat? Berapa kali kita tidak salat subuh? Berapa ratus kali kesalahan yang telah kita buat di masa lalu? Masya Allah. Berapa hari kita tidak berpuasa? Berapa banyak kita tidak berinfak, tidak berzakat? Berapa kali kita tidak mau melaksanakan ibadah haji atau umrah ketika sudah mampu? Semua itu adalah kesalahan-kesalahan. Namun Allah Maha Penyayang, Dia kirim doa yang tidak pernah diberikan kepada Nabi dan umat sebelumnya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ada harapan dari doa ini. Semoga Allah tidak menghukum kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat masuk ke dalam surganya. Tidak seperti Nabi Adam, satu kali kesalahan terusir dari surga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa yang kedua, doa yang ketiga, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami suatu beban yang pernah dipikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang dimana kaum-kaum yang terdahulu yang dibebankan oleh Allah, mereka tidak menjalankan atau tidak mampu melaksanakan perintah Allah, akhirnya mereka disumpah atau diturunkan bencana. Salah satu yang agak riskan yang terjadi kepada umat Nabi Musa, ketika mereka diperintahkan untuk mengagungkan hari Sabtu, mulai dari malam Sabtu sampai Sabtu sore, pokoknya tidak boleh mencari makan atau mencari rezeki. Beda dengan kita, hanya hari Jumat beberapa saat mengagungkan hari Jumat, wajib hadir sholat Jumat itu saja. Paginya masih boleh cari nafkah, setelah keluar dari masjid ini masih boleh cari nafkah. Berbeda dengan Bani Israel ini di masa Nabi Musa, mereka hari Sabtu tidak boleh mencari nafkah. Namun Allah mengirim juga menguji mereka dengan banyaknya ikan yang datang di pinggir sungai, di pinggir laut itu. Akhirnya mereka tidak tahan uji dan akhirnya mereka menangkap ikan di malam Sabtu dan menjaringnya di malam Sabtu. Namun menangkapnya di sore hari Sabtu setelah batasnya dilewati. Allah tidak berkenan, maka Allah mengatakan kepada mereka, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu monyet yang hina. Jadi Bani Israel itu ada yang disumpah oleh Allah menjadi monyet yang hina. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kaum muslimin. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Doa yang keempat, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Kalau doa sebelumnya tadi adalah amanat ataupun beban yang dipikulkan kepada kaum-kaum terdahulu, tetapi kalau yang ini adalah beban-beban yang kita hadapi sekarang. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Masalah yang kita hadapi saat ini, musibah silih berganti. Kematian, hilangnya pekerjaan, hilangnya jabatan, pensiun dan sebagainya. Kemudian beban pemikiran, kemudian bagi mahasiswa dengan tugas kuliah, pemikiran yang banyak, tugas-tugas kantor, dan terkadang tidak sesuai dengan harapan. Ini beban. Ini adalah masalah. Beban yang lainnya misalnya menghadapi anak-anak yang masih belum mau mendirikan sholat. Kemudian beban kehilangan jabatan, kehilangan pengaruh, kehilangan kewibawaan dan lain-lain sebagainya karena pensiun. Kemudian yang lainnya beban
saingan bisnis, ambruknya usaha bisnis dan sebagainya. Beban pekerjaan dalam jabatan strategis di pemerintahan yang awalnya kadang nampak seperti beban, tidak beban tapi menghasilkan banyak uang, namun akhirnya harus berurusan dengan kejaksaan, kepolisian dan KPK serta BPK dan beban-beban lainnya. Silih datangnya musibah yang terjadi pada diri seseorang, namun ada yang stres, tidak sanggup menghadapinya, akhirnya mereka stroke dan sebagainya. Namun ada yang mampu menghadapi semua itu, melewati semua itu dengan lapang, karena rajin membaca doa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Beban ataupun musibah boleh saja datang namun tidak membebani jiwanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah wa'fanna wa'fir lana warhamna. Ya Allah, maafkan kesalahan kami dan ampunkan dosa kami, kasihanilah kami. Doa ini dapat dikategorikan sebagai doa yang menghambat murka Allah. Kalau doa ini terkabul, maka suatu bencana tidak akan terjadi di muka bumi. Bagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayatnya ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya ulangi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Insyaallah yang rajin membaca wa'fanna wa'fir lana warhamna di suatu kaum atau di suatu negeri, insyaallah tidak akan terjadi bencana-bencana yang tidak diinginkan. Yang terakhir, doa itu berisi yaitu anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami yakin bahwa kita tidak mungkin bisa diajak untuk masuk ke rumah ibadah mereka orang kafir. Kita akan siap berperang apabila dipaksa untuk diajak masuk ke rumah ibadah mereka. Namun Allah tetap mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan pernah senang padamu wahai Muhammad, tidak akan pernah reda padamu wahai Muhammad hingga kamu mengikuti agama mereka, millah mereka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pemurtadan dan pengkafiran umat Islam dewasa ini telah dikemas dengan sangat apik melalui teknologi informasi yang canggih. Mereka menciptakan berbagai macam aplikasi. Misalnya adalah game online yang pemainnya akan larut menghabiskan waktu percuma. Ini anak muda ini, banyak yang bermain game online ini habis tidak menghafal Quran, tidak salat dan sebagainya. Kemudian judi online yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan ekonomi umat Islam. Konon kabarnya judi online ini nomor 1 di dunia adalah Indonesia, nauzubillah. Kemudian pinjaman online tanpa sadar akan membuat umat Islam ini terlilit hutang dengan sistem riba. Kemudian yang keempat, aplikasi jual beli saham online yang belum jelas saham yang digunakan untuk investasi benda-benda yang diharamkan seperti khamar, narkoba dan babi misalnya. Kemudian dikemas pula dalam bentuk aplikasi pornografi dan porno aksi online sehingga banyak orang yang larut mengikuti gerakan-gerakan pornografi dan porno aksi. Yang terakhir adalah syair dan musik yang menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Al-Hadis serta agama Allah. Itulah kemasan-kemasan yang dibuat oleh mereka sehingga tidak tampak tapi pelan-pelan menghanyutkan, mengarah pada pemurtatan umat. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan bahwa 8 doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 ini menjadi doa-doa yang sangat penting untuk setiap hari-hari bagi kita semua sebagai hamba Allah, karena Rasulullah menjamin akan dicukupkan oleh Allah atau akan dikabulkan oleh Allah, sehingga jika semua umat Islam mewiridkan doa-doa ini maka insya Allah akan dibimbing oleh Allah untuk meminimalisir dari perbuatan salah dan lupa.
Yang kedua, akan dihindarkan oleh Allah dari musibah-musibah yang pernah dialami oleh umat Nabi sebelumnya. Yang ketiga, juga akan dihilangkan dari beban-beban yang memberatkan jiwanya dalam segala urusannya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang keempat adalah Allah akan membimbing dan menghindarkan kita dari pengaruh ajaran orang-orang kafir. Dan yang kelima, insyaallah, bagi kita yang rajin membaca doa ini, insyaallah akan dihindarkan oleh Allah dari musibah-musibah yang tidak diinginkan. Semoga Allah memberikan pertolongan untuk kita agar senantiasa dapat membaca 8 doa ini di setiap pagi dan malam kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi dan bahan evaluasi bagi saya dan kita semua untuk mentadabbur ayat-ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285-286 ini, untuk dihafalkan, diamalkan serta diajarkan pada keluarga kita. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk kita untuk mewiridkan doa-doa ini setiap hari, malam dan siang kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhizna in nasina al-akhtana. Ya Allah, kami bersyukur telah Kau ajarkan kami doa ini ya Allah, yang Kau ajarkan kepada kami dan disunahkan untuk dibaca setiap hari dan malam, yang artinya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, janganlah Engkau azab kami jika kami bersalah, jika kami lupa dan salah. Ya Allah, kami sadar begitu banyak dosa-dosa kami kepadamu ya Allah, yang tiada terhingga banyaknya bagaikan buih di lautan. Dosa meninggalkan salat, dosa tidak maksimal bayar zakat, dosa meninggalkan puasa, dosa tidak melaksanakan ibadah haji ya Allah, dan dosa-dosa larangan yang kami langgar begitu banyak. Namun Engkau telah mengajarkan doa ini dan kami yakin Engkau mengampunkan kami ya Rabbana. Ampunkan dosa kami. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Ya Tuhan kami, jangan Kau pikulkan kepada kami beban yang pernah dipikulkan pada orang-orang sebelum kami. Di antara mereka ada yang Kau tenggelamkan dengan hujan dan air bah. Di antara mereka ada yang Kau kirimkan angin panas 7 hari 8 malam. Di antara mereka ya Allah adalah yang Kau kembalikan bumi ke atas menimpa mereka. Di antara mereka ya Allah ada yang Kau kirimkan bunyi petir yang menyambar yang besar. Ya Allah, janganlah ya Allah, janganlah itu terjadi pada diri kami, anak dan keturunan kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, musibah-musibah, ujian-ujian yang Kau kirim pada kami ya Allah, jangan biarkan ia menjadi beban buat diri kami ya Allah. Jangan biarkan ia menjadi beban buat diri kami ya Allah. Wa'fu'anna wa'fir lana warhamna. Maafkan kesalahan kami, ampunkan dosa kami, sayangi kami ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah pelindung kami, tolong kami dari orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.